pengantin yang 4 kursi. WO-nya ngasih ngerokok. Orang tuanya itu bilang, uang saya itu tinggal segini. Saya itu, anak saya ini anak saya satu-satunya yang saya itu tuh nabung dari usaha jualan saya itu sekian puluh tahun. Buat punya pernikahan yang bagus untuk anak saya, tapi ternyata ketipu. Coba tenang. Hari ini kita senang banget kedatangan salah satu senior di dunia MC, di dunia wedding organizer yang akan kita bahas, kita ulik bareng-bareng dengan tema acara kita hari ini di Coba Tenang adalah regenerasi wedding organizer. Trennya wedding organizer itu seperti apa sekarang dari zaman dulu, bedanya apa sampai dengan sekarang. Kita ketemu sama Mbak Widya. Halo, Assalamualaikum Mbak Widya. Kayak acara TV. Ya. Assalamualaikum gitu kan zaman-zaman RTPRI dulu. Aku jawabnya gini, Iya, senang lagi kembali lagi bersama kita ya kayak acara TV gitu. Yeah. Mbak Wid, hari ini terima kasih loh sudah mau datang ke podcast kita. Terima kasih sudah diundang. Iya, di sini peraturannya kita nggak boleh ngegas ya, jadi harus tenang. Itu pembawaannya ya. Jadi kalau ada masalah-masalah di luar kita empaskan di sini nggak apa-apa sih. Tadi katanya nggak boleh ngegas. Ya, makanya judulnya Coba Tenang. Tenang. Ya oke. Hari ini Mbak Wid, Ajis pengen tahu dan ngebahas. Ini kan kita lagi tren banget wedding organizer. Kalau zaman dulu itu kan kayak wedding organizer udah jarang orang kayak masih awam banget pakai WO gitu kan. Terus sekarang menjamur banget nih di Samarinda wedding organizer. Sebelum kita membahas ke inti, kita pengen juga yang di rumah tahu dulu Mbak Widya ini sebenarnya bekerjanya di wedding organizer udah berapa lama, terus apa nama WO-nya, boleh sharing sedikit sama kita. Biasanya kan kalau artis-artis kita bacain Widya Desita Berau 95, oh iya bacain ini kan nggak perlu ya, kan udah tahu semua nggak sih? Iya. Gimana Mbak Wid? Kelihatan tuanya. Oh, iya. Gimana Mbak Wid? Jadi awal mula punya wedding organizer, namanya apa, berapa lama sudah, terus bagaimana selama berjalannya WO itu? Jadi kalau mau diceritain ini kita kilas baliknya, nama brandnya kami itu Project DW. Project DW Event and Wedding Organizer, karena kita bergerak di event, bergerak juga di wedding gitu. Kalau kita berdiri awal itu adalah yang duluan itu eventnya, jadi event organizer yang jalan duluan gitu. Nah itu kita berdiri di tahun 2012. Oke, 2012. Karena kan Widya itu sebenarnya basicnya awalnya adalah MC, yang mulai MC itu dari tahun 2005-an tuh udah MC deh. 2005 itu ngapain? Aku SD 2005, bener aku SD 2005. 2005 udah MC, jadi Widya tuh udah mulai MC. 2004 tuh sebenarnya udah mulai cuma lebih mulai existing itu di 2005. Terus akhirnya di 2012 itu kita bikin lah. Sebelumnya udah memang sudah mulai mengorganize acara-acara, cuman memang belum ada brandnya gitu. Di 2012 akhirnya kita bikinlah satu brand namanya Project DW. Gitu. Project DW. Terus akhirnya nah dari 2012 itu sebenarnya udah mulai jualan jasa wedding ya, wedding organizer. Tapi dulu itu tuh WO Samarinda itu cuma ada 4 Jis. 2 Chinese, 2 pribumi. Kami salah satunya yang pribumi. Gitu. Tapi kayak ada Chinese-nya nggak sih? Iya, Chinese. Maksa banget Chinese. Bapak mertua saya sih. Tetap ada lah. Ya oke. Nah jadi di 2015 lah, sebenarnya bukan dealingnya di 2014 untuk klien pertamanya kami. 2015 akhirnya eksekusi untuk eventnya awal Januari 2015 kalau nggak salah eventnya waktu itu pertama kali. Dulu itu karena cuman WO cuma 4 ya. Terus masyarakat Samarinda itu belum teredukasi untuk pakai jasa wedding organizer. Karena selama nikahan itu paling ya panitia keluarga atau teman-teman gitu, atau teman kantornya orang tuanya gitu kan. Jadi belum ada edukasi yang sangat baik tentang jasa wedding organizer. Jadi awal-awal klien kita itu adalah klien-klien yang memang dia punya keluarga di luar kota, terus mereka datang ke nikahan keluarga di luar kota, terus pakai WO. Bagus loh ternyata diaturin sama WO gitu kan. Terus akhirnya carilah jasa itu di Samarinda. Terus tapi waktu zaman itu tuh karena masih awam ya, jadi WO itu adalah lebih banyak ke jadi orang broker aja kayak butuh apa, misalnya si orang salon gitu kan, butuh penghubung apa, aja berarti ya. Penghubung aja, tapi tidak mengorganize acaranya. Nah akhirnya pas
ketemu sama kita ngobrol, oh ini nih bener nih jasa WO yang kita butuhin tuh yang kayak gini gitu. Akhirnya kita dapat klien pertama kita tuh di 2014, acaranya di Januari 2015 itu. Jadi berapa tahun ya jualannya baru dapat dari 2012 kan gitu. Nah, tapi kalau sekarang alhamdulillahnya udah mulai menjamur, udah mulai banyak. Mulai banyaknya itu dari tahun 2017. 2017 udah mulai rame tuh. Pertumbuhan WO jasa-jasa WO. Sampai sekarang. Betul. Sekarang itu kalau bisa mungkin 100 nggak cukup kayaknya ya. Iya, banyak banget. Lebih dari 100 di Samarinda. Tapi yang existing dan kayaknya tetap ada gitu tuh kayaknya nggak sampai 100 juga sih. Tapi 100-an ada lah ya WO Samarinda. 100 itu kayak 90%-nya tester ya dulu. Coba dulu habis itu nggak pakai gitu kan. Yang penting ada publish dulu, ya kan 1 klien, 2 klien gitu ya. Karena memang mempertahankan itu yang susah gitu kan. Iya, betul. Terus kalau misalnya dulu dari MC, dari 2005, kenapa sih jasa yang dibuka itu wedding organizer? Yang pertama, cabangnya dari setelah MC ya, kenapa pilih WO yang dibuka? Karena Widya sebagai MC tuh kayak butuh, jadi dulu ya kalau MC, jadi Widya sama Said kan, Said senior. Iya, Said lagi disebut di episode ini ya, tadi sudah disebut di episode kemarin sama Arda. Jadi kita itu nge-MC, kita jadi stopper. Iya, oke. Terus kita yang ngaturin VIP juga, silakan Bapak Ibu, kayak gitu kan. Terus kita juga yang ngarahin foto gitu loh. Kita tuh sampai di satu hari itu sama Said itu capek ya, kita nge-MC ya. Udah bisa nggak Widya, kita nggak jadi stopper hari ini? Oke, nggak. Oke, kita cukup nge-MC aja. Jadi kita tuh nggak berdiri di atas panggung pelaminan gitu loh, yang ngaturin orang untuk stop sambil nge-MC kayak gitu. Kamu kebayang nggak sih hektiknya kita pada saat itu? Terus nge-MC-nya juga yang pejabat yang nikahannya zaman dulu itu kan undangan 2.000 undangan, 3.000 baru ada keluarga yang naik, Mbak ini tolong disebut dong Mbak. Iya benar ya Bu, ini yang minta ditenangin dulu. Iya, saya tuh pernah sampai di satu titik, ini nih masih ngaturin foto, terus ada keluarga yang datang, itu loh ada pejabat ini datang, kok kamu nggak sebut? Pak sebentar, saya baru selesai ngaturin foto nih, gitu kan? Ini belum narik napas nih. Disuruhnya Pak, boleh maksud saya oke, nggak apa-apa kamu kasih tahu, nanti tinggal saya sapa. Toh bapaknya juga baru cuk baru naik tangga gitu kan? Itu oke, tapi sempat dimaki-maki. Jadi kan kayaknya lelah ya, capek ya gitu. Kayaknya kita butuh tim. Awalnya tuh Widya tuh bikinnya tim yang cuma 3-4 orang. Jadi kalau misalnya ada klien tuh Widya bilang mau nggak pakai timnya Widya. Tapi belum ada project dewe waktu itu. Mau nggak pakainya timnya Widya, nanti masih dia akan penyedia jadi stopper, tenaga aja gitu ya. Dia akan jadi stopper, jadi ini gitulah, beberapa posisi gitu. Oh ya oke, mau beberapa klien mau. Akhirnya tim ini awalnya gitu. Wah ini bisa diseriusin nih. Sampai akhirnya kita benar-benar buka IO. Kita buka IO di 2012. Terus sempat ditawarin oleh salah satu WO Chinese ini untuk Widya masuk ke WO-nya mereka. Untuk megang klien pribumi. Gitu. Cuman sharing sama salah satu senior multimedianya Samarinda. Ngapain Mbak Widya? Jawa kan masnya. Ngapain Mbak Widya kamu ngibarin bendera orang? Kamu udah punya benderamu itu aja lagi tambahin WO gitu. Oh, ya udah, oke. Jadi Widya nggak join sama mereka, Widya buka sendiri. Gitu. Sampai dengan sekarang. Karena berarti awal mulanya adalah dari kesedihan diri sendiri ya, ngaturin semuanya capek. Kayaknya kalau misalnya, iya bener, kalau misalnya ada tim itu lebih membantu gitu kan. Kayak make upku langsung crack 5 gitu. Itu baru opening kan. Openingnya udah crack make up. Banyak tadi jalan kaki kah berangkatnya, saya dari jauh banget gitu kan. Iya Pak, sanggup saya lengser. Nah dulu Aziz juga gitu, memang disuruh nelpon penghulu pernah loh. Aziz tuh. Mbak tahu teleponnya penghulu udah sampai mana? Karena pengantin pria nggak datang, aku disuruh teleponin juga. Aziz bisa nggak teleponin pengantinnya? Jadi aku ya gitu kan. Nikahnya sama saya ya Pak. Jadi repot banget memang. Kalau nggak ada wedding organizer. Sekarang udah banyak banget Mbak Widya. Pasti kan kita belajar dari pengalaman ya. Mbak Widya kan pengalamannya dari MC. Kalau menurut Aziz nih sebenarnya ini menurut Aziz aja ya. Sebenarnya yang bisa banget buka jasa wedding organizer tuh ada 2 vendor, yaitu MC dan foto video. Karena mereka yang ngikutin runtutan pengantin dari mulai awal sampai
terakhir. Kadang kan kalau misalnya vendor lain, oke mereka datang di hari H atau mereka bekerjanya tapi di dalam ruangan yang berbeda, nggak lihat di lapangan. Nah sekarang semua itu punya wedding organizer, buka jasa wedding organizer. Mungkin mereka kan melihat peluang, betul. Mungkin kan kita nggak nyebut ini itu ya, tapi kan catering ada ya. disebut juga ya. Semua pengen punya wedding organizer. Mungkin ngelihatnya adalah wah Widya nih sukses nih punya WO gitu kan, jobnya banyak, pasti uangnya juga banyak gitu kan. Orang pasti mikirnya ke arah situ. Apalagi jobnya Project DW ini juga pejabat-pejabat yang di-handle gitu kan. Doain balik dong. Kirim balik ya. Gitu. Nah, kalau menurut Mbak Widya sendiri, dengan banyaknya wedding organizer saat ini, gimana perkembangan WO saat ini kalau dari kacamata ada dua hal ya. Jadi yang pertama adalah positive side-nya ya. Ya. Kalau dulu itu kan benar-benar kami itu ngebabat alas mengedukasi orang. Bener, orang tuh WO, ya apa sih kan? WO gitu kan. Si WO, ya. Enggak lah ada panitia keluarga kok ada 40. Ya kan. Tapi nggak besanggul. Cukup aja gitu, cukup aja untuk ngatur acara. Itu tuh betul-betul mengedukasi orang untuk pakai jasa WO, itu yang pertama. Sekarang ada banyak WO, itu manusia lagi, masyarakat Samarinda itu teredukasi dengan sangat baik bahwa kalau nikah itu lebih enak pakai wedding organizer. Betul, enaknya gitu. Enaknya sekarang sudah tidak perlu mengedukasi lagi tentang jasa wedding organizer. Betul. Tinggal PR-nya adalah karena banyak kompetitor, jadi tinggal bagaimana sih seleksi alamnya, gimana kita untuk bisa ngasih yang bagus-bagusan servis. Harusnya betul. Harusnya bagus-bagusan servis. Tapi kalau kesini-sininya, kalau Widya lihat itu ada yang memang bersaing untuk bagus-bagusan untuk delivering service, best service-nya mereka. Ada yang mati-matian hancurin harga. Benar. Gitu. Ya. Padahal kan orang tuh jadinya akhirnya berpikir misalnya si Ajis harganya misalnya tinggi lah, berapa puluh juta 5 miliar misalkan kan, ya. Berapa puluh juta untuk satu wedding sama dibandingkan yang berapa ratus ribu gitu kan. Jadi kan orang akan berpikir Ajis ini ngambil untung banget sih, banyak banget sih mau naik haji gitu ya kan dengan jumlah tim yang sama mau naik haji ya. Padahal bukan begitu kan. Kalau kita bisa berbicara kualitas, ada harga, ada rupa. Benar. Ya kan. Jangan di-compare karena Widya pernah kayak gini dapet klien. Mbak, aku dapat loh di WO ini, dia kirim price list-nya. Kadang klien ini bikin orang kelahi ya. Mbak, di sini murah loh, Mbak. Padahal kita tuh nggak tahu. Betul. Dia kirim price list WO itu ke Widya. Terus dibilang, Mbak, di sini loh 8 kru itu harganya dia cuma sekian. Udah dapat gedung. Ya. Udah dapat MC. Udah dapat MC. Terus jadi Widya bilang gini, oh iya, nggak apa-apa, silahkan. Silahkan pilih aja WO yang itu Mbak. Ya kan? Karena kalau di kami memang harga kami sekian. Karena servis yang kami berikan berbeda. Gitu, ya kan? Dan berarti dalam hati Widya, kamu bukan market segmen gue. Bener, gitu. Karena kan kalau bisa dibilang existingnya Project DW sampai sekarang itu, karena kita udah punya track market segmen sendiri gitu loh. Yang orang yang pakai kita itu emang bener-bener yang middle up kok. Mohon maaf. Middle up yang tahu bagaimana sih servisnya WO yang bagus. Gitu. Jadi bukannya cuman yang penting nikahanku ada WO lah, gitu. Ada orang yang aku suruh-suruh lah, ada orang yang ngaturin acaraku, ada yang mecahin konfeti lah, ya kan, kayak gitu. Kalau kita kan benar-benar memberikan servisnya ya, kita nih melengkapi kebutuhannya si klien di hari H, gitu, ya toh. Bedanya tuh itu. Di satu sisi happy karena orang terbiasa dengan jasa wedding organizer, nggak perlu lagi mengedukasi susah payah. Di satu sisi sedih karena kita harus tetap mengedukasi judulnya. Karena kita mau kasih tahu WO yang bener tuh kayak gini loh servisnya. Gitu. Kalau dulu babat alas, sekarang juga tetap mengedukasi juga, tetap harus yang ngajarin, maksudnya ngasih tahu orang bahwa WO yang bener tuh seperti ini loh. Tapi pernah nggak dapat klien yang udah sakit, ibaratnya kita rumah sakitnya itu kita yang memperbaiki? Sering. Kayak gitu. Sering. Ini kerjaan dari WO yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Terus betul. Akhirnya lari ke Project DW. Pasti capek kan? Ngurus lagi gitu. Biasa ini para orang tua juga sih. Kemarin keponakan saya yang ini pakai ini, yang ini pakai ini. Kita udah tahu lah, pokoknya WO tuh kerjanya gini-gini lah. Gitu. Nggak bisa dikencengin kalau kayak gitu. Karena
dia punya pengalaman yang tidak bagus dengan Betul. jasa WO sebelumnya. Betul. Terus kita bilang, oh aku mau jumawa bilang, gue lebih bagus Pak, kan kagak mungkin Iya, kayak gitu. benar. Jadi oke, baik. Kita juga nggak tahu Bapak. karakter keluarga ini yang bermasalah, Iya. keluarga ini atau WO-nya. Iya kan, betul, awalnya karena kan gitu kita nggak tahu nih Heeh. selak-selaknya gimana. Jadi kita tinggal, oke baik Bapak nanti tetap akan menjelaskan gimana jasanya kita sebenarnya ke beliaunya Iya. gitu. Tapi kan pasti dia ada defensifnya, si Mm-mm. klien tuh ada defensifnya karena dia udah ngerasa kecewa. Terus akhirnya pas hari H, oke Bapak nanti Bapak lihat aja ya timnya saya tuh kayak gimana kerjanya. Seperti itu. Dan alhamdulillah mostly sih happy. Ya. Dan balik lagi jadi repeating order klien lagi. Alhamdulillah ya kan. Berarti memang kita kerja keras ya kalau misalnya klien itu punya pengalaman buruk sama Betul. WO sebelumnya. Banget. Jadi memang penting loh Mbak Wit. Aku juga kayak ngalamin juga di Mahakarya itu ketemu klien-klien yang sudah jerah. Iya. Sudah jerah pakai wedding WO. organizer. Masalahnya yang jerah ini keluarga pengantin pria misal gitu kan. Sedangkan permintaan wedding organizer dari keluarga pengantin wanita. Nggak ketemu nih titiknya di mana Iya, kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan, nggak bisa langsung Pak kita ini udah sering gitu, nggak bisa Nggak juga. bisa. Mau kita sombong, Bapak saya loh udah pernah megang pejabat ini Iya. dengan tamu undangan ini, nggak bisa sombong. Iya. Karena kita memang betul-betul harus ngebuktiin, oke kita buktiin kalau kita bagus. Jadi memang untuk WO yang bermunculan saat ini, kalau menurut Mbak Widya sendiri, sebelum membuka bisnis itu harus baiknya gimana sih? Kan kita nggak tahu ya, kalau misalnya mereka itu backgroundnya bukan MC, bukan di dunia wedding lah ibaratnya gitu kan. Pasti mereka lebih buta arah. Ini WO itu kerjanya bagaimana, ketemu klien harus gimana, apa yang ditawarkan. Kalau menurut Mbak Widya sendiri sebelum buka WO itu gimana sih baiknya? Biar tidak merusak pasar. Jadi kadang-kadang kita tuh ketemu sama karena Widya nge-MC juga ya. Iya. Maksudnya yang akhirnya nge-MC juga di beberapa WO lain. Betul. Terus ngobrol-ngobrol basicnya apa sih sebenarnya awalnya? Oh, aku pernah ini Mbak jadi panitia buat keluarga aku misalkan. Atau jadi ngaturin nikahan temen aku. Iya. Awal mulanya gitu. Tapi penting nggak sih background itu ya? Kayak jadi orang tuh percaya nggak sih sama kita gitu? Sebenarnya akan lebih trusted ya kalau misalnya kan kayak kita vendor, oh karena dia MC nih basicnya. Bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk terus bikin WO kayak gitu. Oh saya jual pecel dulu. Karena kan nggak tahu ya, maksudnya kebutuhan. Iya. Sebetulnya kebutuhan untuk acara itu apa sih? Gitu kan. Akan lebih bagus kalau misalnya dia memang kalau misalnya dia nggak punya basic tentang wedding sama sekali, dia nyemplung dulu lah. Iya. Mungkin bisa jadi misalkan kamu ngikut ke Ajis dulu, boleh. Ngekru dulu gitu ya. Karena di Widya juga ada beberapa yang begitu yang akhirnya sekarang mereka udah punya sendiri. Gitu. Belajar dulu boleh gitu. Terus habis itu yang kedua adalah kamu punya standar of service nih, SOP. Standar operasional prosedur yang itu tuh khasnya Project DW misalkan, itu khasnya Mahakarya nih gitu. Yang jangan disamakan dengan yang lain, itu tuh jadi trademarknya kalian gitu. Kedua, terus yang ketiga adalah survei pasar. Harus tahu dulu nih, kita nih mau terjun ke satu kolam, di dalam kolam itu tuh ada ikan-ikan apa aja, ya kan? Berapa sih harga ikan itu, gitu ya kan? Berapa harga Mahakarya, berapa harga Project DW. Ya memang harus tahu. Jadi maksudnya setidaknya dia tidak memberikan harga yang salah, gitu. Jadi kan dia bisa ngasih harga yang bagus kalau servisnya dia bagus, ya kan. Bisa juga seiring waktu, misalkan, oh yang penting aku dapat klien dulu, misalkan dia. Terus akhirnya tiba-tiba dia menyesuaikan dengan harganya dia. Bisa juga kayak gitu, tapi akan susah sih sebenarnya. Susah untuk menaikkan harga, ya kan. Value-nya dia karena orang dari awal udah, ini temanku nikah dapat 3,5 juta. Masa aku jadi 8,5 Iya benar-benar. gitu kan nggak bisa gitu. Ya lagi-lagi klien itu ya. Iya, betul. Bocor dia. Gitu. Jadi mau nggak mau memang dia harus belajar dulu. Kalau ada modal, belajar dulu ikut kelas. Kan apalagi sekarang semenjak Covid itu banyak kelas-kelas wedding organizer yang dijual secara online. Oh iya benar. Ya ngikut itu. Kalau dulu kan kita mau belajar itu harus berangkat dulu ke Jakarta ngikut kelas gitu. Kalau sekarang kan udah banyak kelas-kelas online yang bisa kita ikut kalau ada dananya gitu. Bisa sebenarnya. Sebenarnya ini memang peluang sih, tapi ya itu tadi karena kita jualnya jasa, jadi emang harus kita memperbaikin diri dulu gitu. Pantas nggak kita nih ngejual jasa karena sorry to say, Widya tempoh hari pernah dekor WO-nya WO lain, WO baru waktu itu.
agak kasihan aja gitu lihatin pengantin yang 4 kursi. WO-nya ngasih ngerokok. Dan ini kursi warga ya? Kursi apa? Dia mau foto, terus dia angkatin kursi sendiri ya pengantinnya. Oke, baik. Sedih kan jadi Iya, lihat ya benar-benar. kan, terus ngapain Terus kamu WO-nya bayar ngapain? WO, Iya, benar. ya kan. Terus dia lewat di depan WO-nya ngeliatin aja sambil ngerokok. Oke, good. Ini yang bikin rusak akhirnya kan pasarnya kan. Iya. Jadi memang penting banget berarti ya kalau misalnya mau buka jasa apapun, belajar dulu lah. Paling nggak ada ikut pelatihan atau ikut sama orang dulu gitu Iya, ya. Jangan betul. langsung asal Tapi buka. ada juga nih kadang WO ini bagus sih sebenarnya. Generasi Gen Z ini sekarang bagus Iya, sebenarnya. bagus banget. Kan? Bagus banget karena mereka itu meng-create sesuatu yang akhirnya mereka viral. Viral di beberapa medsos. Terus orang karena dia viral terus pakai dia. Ya, Gitu. ramai Padahal ya ini banyak yang like nih, banyak yang suka nih. Padahal kan pada saat eksekusi di lapangannya belum tentu dia bagus gitu. Se-viral service-nya dia di medsos itu mungkin berbeda. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya kita persaingan sekarang masalahnya di harga Mbak Wit ya. Ada segmennya Project DW sendiri pasti dengan kelasnya sendiri. Berarti kan kayak udah sebenarnya nggak mikirin harga-harga yang di bawah-bawah Ya, ini. betul. Cuma khawatirnya adalah klien-klien yang bisa kita bilang tertipu nih. Gimana sih cara klien itu biar tidak dapat zonk? Oke, harganya murah nih, tapi ternyata nggak kerja. Iya, betul. Gimana Sering cara biar klien-klien yang di rumah itu pilihnya benar? Apa yang harus dilihat? Yang pertama itu adalah sebenarnya pada saat kayak misalnya ada pameran ya, atau kalian survei sendiri deh, survei sendiri. Make up, foto, video, MC, band itu berapa sih? Gitu loh, untuk acara kalian, catering segala macam. Terus, berarti kalau misalnya ke Project Dewa dapatnya harga sekian, ke Makarya dapat sekian, ke WO lain yang murah dapat sekian gitu. Yang masuk akal tuh yang mana? Harusnya berpikir secara rasional, masuk akal nggak nih? Ini padahal harga rate yang aku cari sendiri tanpa WO aja udah segini gitu kan. Ada klien-klien yang cerdas memilah begitu. Ada klien-klien yang yang penting murah deh, yang penting yang wedding tuh ada. Dia nggak tahu aja begitu acara sotonya lontongnya cuma 3. Iya, kecil, kadang tuh foto video juga cuman ala kadarnya. Foto videonya file doang dapatnya. Iya, gitu. dapatnya file only kayak gitu, cuman yang 1 menitan doang akhirnya. Terus foto tuh juga cuman soft file aja tanpa edit misalkan, ya kan, kayak gitu-gitu. Nah, jadi nggak bisa bohong kalau bisa dibilang itu vendor besar itu harganya lebih mahal karena servisnya memang beda, gitu. Servisnya beda, misalnya selesai fotonya lebih cepat, ya kan, proses editing videonya lebih cepat, MUA-nya, make-up-nya nggak crack, nggak longsor, misalkan kayak gitu kan. Terus tim bandnya emang main musik lagu apa aja dihajar, iya, gitu. Bisa gitu kan. Iya, ada yang band-band yang murah begitu keluarganya mau nyumbang nyanyi pakai HP biasa. Iya, nggak bisa, kita nggak main lagu itu. Kayak gitu. Dia baru bisa 15 lagu udah bikin band kayak gitu. Sama dengan WO kayak gitu kan. Nah, yang pertama adalah dia harus cari tahu dulu. Kalau dia cari sendiri, rasional nggak nih harganya nih, masuk akal nggak nih gitu. 1. Terus kedua lagi, dia bisa loh bertanya sama klien-klien yang udah pakai jasanya Makarya, pakai jasanya Project DW. Kan kita tuh akan publish nih di medsosnya kita. Boleh kok diklik, terus nanya sama klien, kemarin pakai Project DW gimana sih? Gitu. Kamu ngerasa happy-nya apa, kekurangannya apa? Pakai Makarya kemarin gimana sih reviewnya? Kayak gitu. Klien-klien itu dengan senang hati mungkin akan bercerita. Testimoni jujur ya, kan? kasih testimoni jujur. Karena Widya pernah beberapa kali sering dapat klien yang dia udah ngechat nih klien-klien kita sebelumnya. Oh, kita tuh dapat kenal kita tuh dari mana? Kan udah kadang Iya. Oh, kemarin aku ngechat Mbak itu klien-klien musik ini. Ini dikasih lihat reviewnya gini. Oh, oke. Baik. Itu yang smart. Ya, jadi harus jadi smart buyer kalau mau milih vendor. Jadi jangan sampai tertipu dengan harga paket yang murah, terus tapi akhirnya begitu hari H berantem. Iya, benar-benar. Gitu, berantem dia. Karena kok kan cuma kayak gini sih. Betul. Karena nggak jelas. Pelaminan. Karena nggak jelas di awal gitu kan. Iya, betul. Jangan sampai, karena kita pernah juga kejadian di Samarinda juga ada WO yang macam-macam.
Dan juga beberapa saat yang lalu juga viral di medsos juga penipuan wedding organizer. Jangan sampai kalian itu jadi salah satu korbannya. Kita tuh kan kasihan ya, karena menikah itu kan once in a lifetime. Benar. Terus habis itu nabungnya itu niat banget. Belum tentu dia kerjanya enak juga kan. Saya dari TK udah nabung. Saya cita-citanya menikah. Iya, karena kita pernah juga dapat klien yang hasil korban begitu, terus orang tuanya akhirnya jadi sakit. Setelah tahu bahwa anaknya ditipu, orang tuanya sakit guys. Terus habis itu, terus orang tuanya itu bilang uang saya itu tinggal segini. Saya itu anak saya ini anak saya satu-satunya yang saya itu tuh nabung dari usaha jualan saya itu sekian puluh tahun buat punya pernikahan yang bagus untuk anak saya, tapi ternyata ketipu. Uang saya itu cuma tinggal segini Mbak Widya. Bisa dibikin apa? Aku mau nangis guys. Ketemu klien yang begitu, maksudnya ya aku ngerasain sendiri lah dulu tuh mau nikah tuh gimana sih perjuangannya untuk kita bikin acara yang layak kayak gitu kan. Apalagi nih orang tuanya gitu kan, orang tuanya memang anak cuma satu-satunya yang dia itu berharap bisa ngasihkan yang terbaik untuk anak nikah gitu, tapi ternyata dia kena tipu. Jangan sampai jadi yang seperti itu. Iya benar. Karena memang harus hati-hati. Benar, jangan kayak murah nih, oke pakai gas gitu kan. Jadi memang harus tahu reviewnya. Memang paling aman kita juga kalau misalnya Mbak Widya pakai kosmetik misal gitu kan, pasti pakai produk-produk yang ibaratnya di pasaran tuh udah orang pakai, udah sering, jangan yang aneh-aneh. Ibaratnya ada produk apa nih? Tapi jangan gitu juga dulu, karena kosmetik itu ada yang marketingnya bagus, produknya tidak bagus. Oh iya. Jadi harus tahu dua-duanya. Marketingnya bagus, produknya harus bagus. Sama seperti WO, dia viral di medsosnya bagus. Cari tahu dulu servisnya gimana, bagus nggak? Gitu. Karena bukan berarti juga kalau dia sering dipakai nih, dia bagus. Tidak. Habis ini WO itu kayaknya hapusin tag-tagan klien ya. Hapusin kliennya daripada ditanyain nih. Ditanyain gitu kan. Daripada tanya-tanyain gitu kan, nggak usah posting-posting. Oke. Atau bisa juga nanya ke vendor loh. Iya benar. Iya benar, kayak misalnya dia nih udah deal sama si foto video nih. Kak, mana sih gitu kan? Recommended WO dong. Aku sering tuh kayak gitu dapat klien-klien. Sering dari vendor kan. Aku direkomenin sama ini Mbak, desainer ini misalnya. Terus aku direkomend sama foto video misalkan kayak gitu. Boleh nanya ke vendor tuh boleh. Rekomen nggak? Aku tuh naksir WO sini soalnya paketnya murah. Tanya aja dulu sama vendor, bagus nggak? Gitu reviewnya. Ada teman-teman vendor tuh beberapa akan kasih review jujur sih. Iya, karena kalau misalnya kita nge-MC ya, terus ditanya WO yang bagus nggak ini WO-nya? Pasti kita pilih yang bagus karena kita nggak capek. Betul. Pernah nggak suruh nge-MC terus ngaturin nih WO timnya? Kalau Mbak ini bagusnya gimana ya Mbak? Pelaminannya kita pindah kemana ini gitu? Pernah nggak? Kalau Widya tuh Widya bekerja secara profesional sebagai Widya di hire ya. Jadi misalkan ini Widya punya WO, Widya punya dekor. Tapi dia hire Widya sebagai MC. Misalnya Ajis, hire Widya sebagai MC. Jadi Widya itu akan memposisikan diri Widya ini cuma MC gitu loh. Widya nggak akan cawe-cawe urusan kamu dengan si klien masalah apa namanya? Masalah urusan acara keluarga kapan datang. Apalagi sampai naruh kata nama, ya kan? Ada yang naruh kata nama? Ada WO-nya kita, dia punya WO terus kata namanya ditaruh di meja VIP itu ada. Astaga. Ini jualannya etika bisnis. Benar ya, harus punya etika. Biasanya sih ini orang-orang yang mungkin cari peluang kesempatan di mana aja gitu kan. Dia tabrak lari lah. Dia udah taruh aja kayak gitu. Tapi ya habis itu kita jarang pakai kan. Kalau Widya sih karena Widya MC ya. Jadi Widya itu cerewet kalau milih MC. Benar. Apalagi misalnya kliennya bilang, "Kak, aku mau pakai ini." Tapi dia begini ya. Widya akan bilang dulu nih apa minusnya dari si MC ini apa gitu. Ini ya gitu. Kalau ternyata kliennya tetap maksa, soalnya dia murah sih Mbak nih. Oh ya sih. Oke, yang penting udah cerita nih. Betul. Masalahnya dia ini trouble-nya di sini nih gitu. Begitu hari H kejadian kan bukan tanggung jawabnya kita karena kita udah kasih masukan, kamu nggak terima ya udah. Betul. Terus kalau juga di rekomendasi udah bilang karena Widya MC juga, jadi Widya ngeliat ini bagus nih, dia nggak bawain acaranya bagus, ininya bagus, Widya akan bilang bagus walaupun itu kompetitor. Termasuk Ajis pun, Ajis bagus padahal kita kompetitor gitu kan, tapi Widya tetap jual Ajis gitu. Karena itu juga saling ngebantu kan. Akhirnya di hari acara kita juga jadi WO nggak kerepotan untuk ngajarin MC, ngedektein MC. Pernah nggak? Pernah, saya basic Pak di belakang MC Pak. Aku juga pernah pakai HT nih. Nggak pakai HT, saya di belakang dia Pak berdiri Pak. Ngajarin ya. Iya.
selamat datang kepada Bapak ini. Gebisik Pak di telinganya. Bayangkan. Makanya lebih bener-bener lewat WO aja dah gitu ya. Iya. Jadi kayak Dan kita ada udah tahu beberapa MC prokes. yang memang saya tandain, jadi saya standby Pak. Jadi kalau misalnya dia terlambat, mau nggak mau kita mulai acara, saya naik panggung Pak. Oh Buka iya. acara. Oh ya Buka resepsi acara ya, dulu, wedding entrance ya. Iya gitu. Jadi Iya. saya standby. Jadi semenjak itu saya belajar, Iya. oke, aku dandan. Oh iya, betul. Ya nggak boleh bangun tidur langsung kerja ya. Karena Harus kan kalau nge-crew tuh kan, di mobil siap gaun sih. iya. Jadi mau nggak mau kan saya harus standby Pak. Iya. Mbak Wit, MC-nya terlambat. Oke baik. Oke, langsung naik resepsi dulu ya kan. Aku tadi mau tanya ini Mbak, kan kalau misalnya klien itu kan kita datang ke kita konsul ya kan. Ini buat klien-klien di luar sana, maksudnya jangan baper, vendor-vendor juga harus melek nih. Kalau misalnya klien itu kan butuh review jujur dari kita. Kalau misalnya kalian nggak terima dengan reviewnya, misal kadang tuh sebenarnya kita sama vendor tuh baik-baik aja ya, tapi kadang kan ada klien-klien yang mengkambing hitamkan karena menurutnya harga kita nggak masuk, akhirnya dia di vendor sini kayak di sana tuh katanya nggak bagus gitu kan. Ini sebenarnya edukasi juga untuk semua vendor ya. Ketika klien tuh datang ke wedding organizer, itu mereka berhak loh dapat review dari kita. Betul. Kalau misalnya tidak mau di review jelek, berarti harus perbaiki nggak sih performanya ya. Kalau menurut Mbak Widya sendiri itu gimana? Karena masih banyak sebenarnya vendor-vendor yang baper. Kita kerja profesional ya maunya ya. Kita mau dicap sebagai vendor profesional ya, you have to work professionally gitu. Jadi ya harusnya nggak boleh baper. Kenapa? Kayak MUA misalkan kita bilang, tapi dia suka telat tuh ya, misalkan gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi aku suka make up-nya, it's okay. Tapi udah dikasih tahu nih minusnya si vendor ini apa. Oke. Terus dia misalkan marah, kenapa kamu bilang kok aku nggak bagus karena aku suka telat? Ya memang begitu. Kenapa? Karena make up itu kan yang pertama kali dari rangkaian seharian tuh make up gitu loh. Make up tuh telat itu akan berimbas kemana-mana gitu loh. Si foto akhir nggak punya waktu yang cukup untuk ngambil foto sebelum dia mulai acara, yang harusnya dia ada foto sama orang tuanya, apa nggak sempet ya kan. Terus akhirnya si acara kita harusnya si penghulu, kita bisa seserahan dulu misalkan sambil nunggu penghulu, nggak bisa, mau nggak mau kita harus mulai, akhirnya seserahan di switch setelah akad nikah. Itu tuh banyak loh yang harusnya tuh dipikirkan oleh teman-teman MUA tuh, aku tuh harus on time. Misalkan kan kita punya timeline nih si WO, ya kan? Oke, makeup jam 2. Ya berarti harus disiplin jam 2. Gitu. Harus jam 2 udah mulai make up. Karena kamu itu berpengaruh besar. Aku tuh cepet aja ke make upnya. Iya, cepet make upnya, belum pakai bajunya Ibu, ya kan? Belum nyasak sanggulnya, ya kan? Iya betul. Ya gitu, kadang-kadang itu yang tidak dipikirkan. Itu satu. Terus kayak vendor lain misalnya, kenapa sih foto video ini tidak direkomendasikan sama si WO misalkan? Oh iya, kenapa? Karena memfollow up-nya setelah selesai acara itu susah. Di chat ditanyain, sudah selesai kah ini file foto klienku? Betul. Gitu kan. Kadang Widya pernah ketemu sama satu vendor yang di chat nggak dibales, di telepon nggak diangkat, nanyain file fotonya si klien ini padahal udah berapa bulan lewat. Sampai akhirnya tuh Widya ke studionya. Datangin. Mana Bang filenya klienku? Kubawakan sendiri aja gitu kan. Bawakan harddisk ini kupindahin sudah. Yang mana sudah kamu editing. Sampai kayak gitu loh. Nah, kalau kamu dicap mau jadi vendor yang kita bakal rekomendasiin, kita seneng nih ketemu sama foto-foto video yang berapa hari kemudian tuh udah nih soft file udah kelar, langsung publish nih linknya ya. Terus misalnya foto dia janjikan 1,5 bulan, misalnya 1 bulan udah kelar lebih gitu cepet. kan, bisa diambil ya lebih cepet. Terus komunikasi ke kita enak, kita nanya progres gimana nih, progres file kita tuh kliennya kita, dia mau ngejawab sesibuk-sibuknya, tinggal tentang prioritas, ya nggak sih? Gimana sih rasanya kamu direndam chatnya berbulan-bulan nggak dibalas? Ada loh vendor-vendor besar yang jadwalnya lebih sibuk tapi mereka masih tetap ngerespon kita dengan baik. Itu kita appreciate banget sih. Untuk vendor-vendor yang bisa menghargai bagaimana sih pressure-nya ke WO itu dari klien-klien itu. Jadi harusnya nggak usah dapet, termasuk kayak band, MC, ya kan? Band MC, karena kita secara sebagai penyedia jasa WO, kita tuh hire vendor-vendor profesional supaya kita juga akhirnya bisa, kita tenang nih kerjanya karena kita yakin nih, kan kadang-kadang kita nih jadi satu klien,
oh vendornya aman alhamdulillah ya kan. Kan enak ada yang kayak semua, gitu. enak semua nih gitu. Dari vendor ini ada yang drama lagi ininya. Pasti kayak gitu Iya, kan betul, gitu ya. betul. Si drama sini memang harus mengcounter untuk menutupi dramanya satu vendor ini supaya dia tetap terlihat bagus di klien. Benar. Itu tuh drama-dramanya vendor itu kita loh yang nutupin. Yang nyelamatin kan. Yang nyelamatin tuh kita. Terus kita kalau ya tidak dihargai kan habis itu marah-marah gitu kan, kayak Mbak kok bilang ke kita nggak bagus gitu kan. Tapi memang kalau apalagi kita itu yang nanti akan ngerekomendasikan ke klien kan, pasti kan kita pilih yang aman-aman aja. Betul, gitu. yang enak kerjasamanya, bukan aman dalam artian ini ya, tapi yang koordinasi pada saat hari H itu enak. Iya, memudahkan sampai semua. selesai pekerjaan pun enak, terdeliver dengan well done. Seperti itu, ya kan? Iya, Salah benar. ya. Kayak capek banget ya kita menceritakan tentang karena ini yang nggak ditahu orang taunya cuma yaudah pakai jasa wedding organizer, terus paling kita bisa ngatur sendiri, apalagi pengantin kan mikirnya ke situ, nggak usah pakai WO, ntar juga kita bisa ngatur sendiri booking doang gitu kan. Tapi mereka nggak tahu di balik itu semua ada runtutan yang harus diikuti ya, SOP yang jelas dari WO-nya, akhirnya semua vendornya juga nanti jadinya tertib gitu kan. Nah terus ini yang akan kita bahas Mbak Widya untuk semua calon pengantin juga kan banyak, dan ini pesan juga kembali lagi ke vendor-vendor yang dalam tanda kutip adalah wedding organizer. Sekarang banyak loh paket-paket murah, lengkap tapi murah banget, ya kan? Tapi setelah itu banyak korban-korban yang berjatuhan tumbang-tumbang nih, oke, aduh kemarin hancur banget acaranya. Karena Ajis lihat nih di beberapa bulan ini klien-klien posting di Instagram kayak gitu-gitu, ngeluh semuanya kan, mengeluh. Nih kalau dari Mbak Widya sendiri pesannya untuk vendor-vendor yang asal jual paket aja, asal jual paket itu ibaratnya, yang penting terjual nih produknya, ntar masalah urusan nanti ya udah biarin aja gitu, gimana? Pesannya buat mereka. Karena kan kita kan orang lihatnya gini loh, oh kalau pakai Project DW atau Mahakarya ini pricey ya gitu loh. Sedangkan mereka tuh yang mikirnya masih udahlah nikah nggak usah yang gimana-gimana, sederhana aja yang murah, tapi kadang harganya tuh kayak kurang bisa nalar ini, nah harganya nggak realistis. Padahal gitu. Kita tuh fleksibel sih ya, harus ya bisa kan? custom kan? Bisa custom dengan artian oke, yang penting kamu pilih WO-nya bagus dulu nih. Betul. Kita akan rekomenin nih, Mbak budget yang sekian. Sesuai, Mbak budget sekian nih. Nanti di custom bisa. Sebenarnya bisa gitu ya. Kalau untuk teman-teman vendor yang asal jual paket tadi, kalau Widya pribadi sih lebih ke orang itu milih kami sebagai WO itu amanah sih, Jis. Benar. Pertanggungjawabannya itu ya, pertanggungjawabannya itu ke Allah langsung. Kalau aku nggak jalankan amanah orang ini dengan baik, pertanggungjawabanku di akhirat. Kalau dia pribadi gitu. Jadi harusnya kita juga akan ditanyanya tuh tentang pertanggungjawaban kita, gimana sebaik-baiknya kita memberikan pelayanan terbaik untuk klien kita. Jadi kita kalau dia pribadi sih kembalinya tidak memikirkan duniawinya aja kalau dia. Itu kalau mikirin duniawi mah seenak-enaknya aja kita. Tapi kita berpikir lagi, kita pulang nanti ditanyanya apa nih kalau dia itu. Terus kedua adalah pertanggungjawaban kita ke klien, ya kan. Jadi coba berpikir bahwa ini nih klien nih menabung sekian puluh tahun misalkan untuk bikin acara yang spektakuler. Itu tuh amanah yang mereka titipkan untuk kita bisa mengeksekusi dengan bagus. Jadi jangan asal yang penting dapat cuan gitu, ya kan. Terus acaranya akhirnya ala kadarnya aja gitu. Ya kembali lagi ke itu sih, kalau udah bilang jangan mau lower your price then you lower your quality. Jangan sampai kayak gitu. Kalau bisa you give the best price and you give the best service also gitu. Kalau bisa sih gitu. Karena kan kalau bisa dapat kasih yang terbaik terus dapat harga yang bagus, kan yang diuntungkan juga kita. Betul. Kita kita sekarang udah IKN. Benar. Itu nanti akan 5-10 tahun ke depan tuh kiblatnya akan ke Kalimantan Timur. Kalau sekarang kita berkiblatnya ke Jawa, nanti 5-10 tahun yang akan datang itu kiblatnya udah ke Kalimantan Timur. Benar. Jadi kita harus ngasihnya tuh udah kualitasnya udah bagus banget gitu. Jadi jangan sampai yang dari luar nih datang
ternyata ngancurin pasar, ya. ternyata kayak gini aja nih Iya. servisnya Samarinda nih. Tapi udah Kita banyak, bisa datang langsung. udah banyak loh beberapa vendor tuh dari luar-luar Ya. menguasai daerah. Betul. Harusnya orang-orang di daerah ini yang perbaiki Iya, kualitas. kita harusnya punya local pride sih. Harusnya yang penting adalah kita bukan bersaing soal harga aja. Ya, tapi Kembali meningkat lagi. kualitas. Betul, setiap wedding organizer juga harus punya karakter masing-masing. Betul. Kalau kalian mau ibaratnya pernikahan yang seperti ini, oh biasanya di WO ini. Akhirnya kita persaingannya sehat semua. Betul. Ya kan? Betul, ya. Kayak oke kita perbaiki tim, terus habis itu juga SOP yang jelas kayak gitu-gitu. Benar. Harusnya ke situ sih kita Betul, sekarang ya, karena kita betul. akan menjadi, insya Allah akan menjadi daerah yang besar nih. Betul. Sorotan semua daerah kan IKN tuh. Betul. Benar-benar. Jadi jangan bersaing untuk hancur-hancuran Iya. harga, tapi bersaing untuk bagus-bagusan kualitas Iya. servisnya. Sebenarnya kita ngejar pernikahan anak presiden kan, tapi kan udah kayaknya anak presiden nanti nggak nikah. Presiden yang baru, mana tahu presiden 5-10 tahun, kan Oh 5, iya, 5 benar. satu periode kan Perkembangannya. 5 tahun. Heeh. Kita nggak tahu periode berikutnya siapa anaknya siapa. Di bawah dalam doa aja. Iya. Ya Allah, Project Dewa bisa Iya. pegang anaknya menteri atau anaknya presiden gitu ya. benar-benar. Kan? Pokoknya lingkup internal inilah presidenan lah Iya, ya betul. semuanya. Kan jaraknya udah dekat kan. Oh. Amin. Iya, yang nggak usah datengin dekor dari Jawa lagi kan. Iya, Project Dewe ada betul. dekor Betul, Dewe. betul. Dewe itu bahasa Jawa kan? Dewe, jadi sebenarnya Dewe itu awal mulanya adalah inisial nama Widya sama suami. Donald Widya, gitu Dewe awalnya. Terus karena juga Widya kalau dulu nge-MC itu kan ikut projectnya orang. Oh Saya iya. kan ngerjain diri sendiri, jadi project Dewe ya memang sudah Kalau projectnya kita sendiri. aku kira itu kayak bahasa Jawa, Dewe Iya, itu kan diri betul. sendiri kan? Iya, Project sendiri. project sendiri. Iya, Nggak ngikut project orang, project Iya, sendiri yang dia punya. benar-benar. Iya. Gitu. Seru banget ya kalau bahas kayak gini ya. Iya, betul. Merintis dari nol. Iya betul, merintis susah-susah, terus sekarang tuh udah mudah jualan, tapi orang tuh yang harus hati-hati sebenarnya di klien ya. Harus waspada nih, banyak lubang-lubang gitu kan. Jadi kayak jangan sampai salah lubang gitu. Iya, terus lihat dulu dia berapa tahun sudah berdirinya gitu. Penting ya itu ya. Penting banget. Kalau dilihat dengan bertahannya dia, Oh, bertahan. harusnya iya. Kalau satu bisnis itu dia udah lebih dari 5-10 tahun kan udah, wah berarti dia existingnya udah lumayan lama nih gitu. Jadi bisa mempertahankan usaha ini berarti worth the price lah harusnya gitu. Iya kan. Tapi awal-awal Project Dewi muncul, harganya langsung up kah? Kalau kita dulu itu sesuai sama, kan kita ada ya, maksudnya kita sebelum kita membuat satu bisnis itu ada belajar tentang bisnis, perhitungan menjual harga itu, harga kita itu dijual harga segitu itu harusnya nutup ya. Kan ada namanya apa, operational cost, nutup operational cost, terus ada biaya yang harus di luar dari operational cost hari-hari kita itu, ada operational cost yang bulanan. Kayak Aji sekarang listrik apa segala macam. Harus itu beli kan kantor harus ini. Iya, harus beli kantor ini, amin, ya kan? Gitu. Itu kan harusnya diperhitungkan. Iya, betul. Jadi nggak cuma kita membayar si kru-nya aja. Terus ada biaya marketing, ya kan? Terus ada biaya-biaya yang lain yang harus juga dipikirkan. Terus ada juga investasi apa segala macam lah yang harus dipikirkan, nggak cuman untuk kita jual sekian untuk kebayar kru. Harusnya nggak cuman itu yang dipikirkan. Dan WO tuh juga harus punya sangu di hari H. Sangu itu kalau misalnya tiba-tiba kita butuh lakban nggak minta orang dekor kan. Betul. Jangan sampai kayak gitu. Ntar kayak WO-nya kok nggak punya apa-apa nih, karena ya udah uangnya habis buat kru aja. Iya, gitu kan. Kita jadi nggak cuman harus bikin paket, yang penting murah nih bisa bayar kru, tapi operasionalnya keteter. Gitu. Seperti itu sih. Iya, dan juga kalau bayar kru yang manusiawi lah ya, jangan yang gimana-gimana. Kasian banget. Anak-anak dari subuh berangkat. Ini biasanya anak-anak kuliahan yang mau join di sama WO. Yang kalau WO yang murah dan asal jual paket ini, dia misalkan 6 kru nih. 6 krunya dia itu bukan 6 kru yang terlatih untuk menghandle wedding. Jadi dia asal comot aja, anak SMP, anak SMA, yang penting memenuhi kuota 6 kru. Iya. Padahal anak-anak itu begitu ditanyain, mereka cengok juga nggak tahu apa-apa. Aku pernah lagi dapat kayak gitu. Duh, jadi semuanya ngumpul di depan pelaminan kan. Jadi kayak, terus yang jaga di depan, ini yang nganter tamu siapa? Nggak ada, ya udah, karena mereka induknya hilang nih, karena induknya kan harus ada job yang lain gitu kan. Karena dia tuh cabang, Mbak. Gitu loh. Dia bukan cuma WO aja, tapi dia nyabang dia. Nukang apa ya, lupa pokoknya jadi vendor lain gitu kan. Jadi dia harus ada jadwal kesana kesini. Anak-anaknya ini ya buta gitu kan, induknya nggak ada yang ngarahin, ya mereka nggak tahu
sedipanggilnya aja, Mas tolong Mas angkatkan itu baru dia bergerak. Itu yang bikin Project DW beda. Karena kita training tuh kita. Iya benar. Kadang-kadang trainingnya itu 6 sampai 7 bulan ya. Lama loh di kita. Training aja. Ya udah kayak persiapan Tapi CPNS. beda, karena semua kru kita Bener. itu, semua kru-krunya kita itu, ya kan, mereka tuh udah punya tanggung jawab sendiri-sendiri, dan Iya. punya tupoksi sendiri. Di pos-pos masing-masing udah, jadi nggak ngumpul. Jadi begitu Widya nggak ada, tetap kerja. Betul, karena mereka udah Karena tahu. Widya pernah wedding, Widya melahirkan, tetap acara tetap jalan. Berjalannya. Alhamdulillah. Iya benar. Ya enaknya. Tiba-tiba maju jadwal melahirkannya tiba-tiba maju Oh seminggu. iya, gitu. nggak sabar ya bayinya Iya, ya. pada waktu itu weddingnya 1.500-an, tapi alhamdulillah. Tapi bisa autopilot, enak juga. Karena bisa autopilot. Iya, enak kalau misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ada stay di situ, Tuh. gitu kan. Tapi ya tetap terpantau kan pastinya Iya. semuanya. Gitu. Oke, Mbak Widya, terima kasih banyak Sama-sama. untuk sharing hari ini. Semoga nanti abis ini aku dipakai MC di Project DW. Banyak-banyakin. Ntar sharing lah aku Iya, MC tapi Mbak Widya. aku dimasukin juga ke Mahakarya Ya, gitu. boleh, ya, boleh. Mahakarya. Oh ya, sharing job. Ya, benar. Ntar kalau misalnya mau melahirkan lagi kabarin aku MC ini. Nggak hamil lagi. Oh, udah tutup perusahaannya. Pabriknya tutup. Oke, terima kasih buat Mbak Widya. Sama-sama, Hari Adis. ini aku nggak bisa ngasih apa-apa, ngasih apa ya? Kursi. Biasa kan bawa oleh-oleh gitu kalau di podcast-podcast Iya. kan pulang bawa oleh-oleh gitu. Sampai ketemu lagi, nanti kita kalau misalnya mau ada yang dibicarakan obrolan lagi, kita undang lagi, boleh ya? Boleh Ya. dengan senang hati. Udah senang kok berbagi-bagi cerita. Iya benar, tapi tetap kita harus tenang ya. Iya, coba tenang. Sampai ketemu lagi. Thank you. Ya.